Shalom adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat, sukacita, dan tetap bersemangat. Ya, selamat datang kembali dalam sekolah minggu. Setelah 1 minggu kita tidak bertemu, hari ini kita bisa bertemu meskipun lewat ibadah virtual. Ya, kita ingin lebih dekat kepada Tuhan, kita mau tahu bagaimana maunya Tuhan dalam hidup kita, maka kita menyediakan waktu untuk sama-sama beribadah pada siang hari ini. Mari kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk sama-sama kita beribadah dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Kita angkat satu pujian berjudul Menikmati Kasih. Mari sama-sama kita siapkan diri kita datang kepada Tuhan dalam hadirat Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Kita ulangi dari awal lagu ini. Saat indah ku berhadapan denganmu, mendengar suaramu, Yesus kekasih jiwa. Kami dekat padamu Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu Tuhan.
Tuhan, inilah kerinduan kami untuk datang kepada Tuhan, berada di dalam pelukan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Biar kami tenang, biar kami nyaman di tengah kekhawatiran, di tengah hal-hal yang mungkin mengganggu kehidupan kami. Tuhan, pada siang hari ini kami ingin meluangkan waktu kami untuk bersama-sama beribadah. Kami mohon pertolongan Tuhan sehingga kami bisa beribadah dengan baik, semua perangkat boleh berjalan dengan baik, dan kami menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, inilah kami, inilah hati kami. Di dalam nama-Mu kami siap untuk beribadah dan memuji Tuhan. Amin. Halo adik-adik kelas besar, hari ini kita akan kembali mendengarkan cerita. Sebelumnya Losa mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersuka cita. Oke, adik-adik, cerita hari ini dari kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13. Lose akan membacakan untuk kita semua. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Persia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontius dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Adik-adik, apa sih cerita hari ini maksudnya ya? Apa maksudnya ini Lause? Ya, adik-adik kalian mungkin mengingat ya hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu adalah hari ke-50 ya, 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus dan 10 hari setelah kenaikan Yesus Kristus. Pentakosta ini adalah perayaan karena mereka baru panen ya. Orang-orang pada waktu itu panen gandum, jadi mereka punya kebiasaan untuk berkumpul di kota Yerusalem. Kota Yerusalem adalah kota yang besar dan megah pada waktu itu. Lalu mereka memiliki kebiasaan ya untuk berkumpul di kota Yerusalem untuk merayakan hari panen. Nah, adik-adik, bukan hanya orang-orang Yerusalem yang berkumpul di sana, tetapi
orang-orang dari luar Yerusalem juga. Tadi sudah kita baca ada orang Media, Parsia, Mesopotamia, Yudea, ya kan? Dan orang-orang yang beragama Yahudi yang bukan dari Yerusalem pun berkumpul di sana. Sehingga bisa dibayangkan ya, banyak sekali orang yang sedang berkumpul di sana pada waktu itu. Oke, adik-adik, kalau kalian ingat cerita kita sebelum-sebelumnya, sebelum naik Tuhan Yesus pernah berjanji, ya kan, kepada murid-muridnya bahwa Yesus akan mengirimkan Roh Kudus. Lalu saya akan bacakan ya dari kitab Lukas. Yuk. Kitab Lukas 24 ayat 49. Lalu saya bacakan untuk adik-adik semua. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Iya, Yesus menyebutkan kalau Yesus akan berjanji mengirimkan kepada murid-murid apa yang dijanjikan Bapa. Ya, selagi murid-murid Yesus tetap tinggal di Yerusalem. Nah, adik-adik, Yesus berjanji untuk mengirimkan Roh Kudus. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu ya, Yesus berjanji untuk mengirimkan Roh Kudus kepada murid-murid. Nah, murid-muridnya pada waktu itu taat. Mereka tinggal di Yerusalem dan saatnya tiba hari Pentakosta itu turunnya Roh Kudus kepada murid-murid, dan disitulah janji Yesus digenapi. Ya, adik-adik, pada waktu itu di hari Pentakosta itu tiba-tiba mereka sebut tadi ada seperti tiupan angin besar, ya kan? Dan suaranya sangat menggelegar, dan seperti ada juga lidah-lidah seperti api datang ke atas para murid-murid. Iya, murid-murid dilengkapi oleh Roh Kudus, didatangi oleh Roh Kudus tiba-tiba ya di tempat yang sangat ramai itu. Nah, adik-adik, ternyata orang murid-murid Yesus ini adalah orang Galilea, ya kan, seperti yang kalian tahu. Orang Galilea ini biasanya berbicara dalam bahasa Aram. Tetapi pada saat Roh Kudus datang kepada murid-murid Yesus, mereka menyampaikan perbuatan-perbuatan besar Allah kepada semua orang yang ada di sana dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Ya, bahasa lain. Contohnya, ada orang Mesopotamia misalnya datang ke Yerusalem. Lalu ada murid Yesus yang menyampaikan firman Allah kepada orang Mesopotamia ini dengan bahasa mereka. Ya, padahal kan murid-murid ini tidak belajar tentang bahasa itu. Mereka terbiasa menggunakan bahasa Aram, yaitu bahasa mereka di Galilea. Tetapi oleh Roh Kudus yang memberikan mereka kekuatan dan semangat, mereka dimampukan untuk menyampaikan firman dengan bahasa orang-orang yang ada di sana. Apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita 2000 tahun yang lalu ini ya? Kalau Lose bertanya kepada adik-adik semua, menurut kalian Roh Kudus yang memberkati, yang memberikan semangat dan penghiburan kepada murid-murid pada 2000 tahun yang lalu, apakah Roh Kudus itu berkenan untuk memberikan penghiburan juga kepada kita yang hidup di masa sekarang? Apakah Roh Kudus itu juga hadir di antara kehidupan adik-adik dan di antara kehidupan Lose di saat ini? Tentu Yesus melalui dan Roh Kudus pasti hadir di antara kita saat ini.
bukan hanya murid-murid Yesus yang diberikan kekuatan dan semangat dalam memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah, tetapi kita juga, ya adik-adik juga, Lause juga. Jadi setelah membaca firman ini, Lause sendiri merasa Lause itu juga merasa layak untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah, karena Lause percaya kepada Yesus Kristus, dan Lause percaya kalau Roh Kudus akan memberikan Lause kekuatan. Dan Lause harap dan Lause percaya adik-adik kelas besar juga demikian ya. Oke. Jadi marilah kita merenungkan dan bersyukur bahwa Roh Kudus itu selalu hadir di dalam diri adik-adik untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan semangat. Ketika adik-adik sakit, Roh Kudus memberikan kekuatan. Ketika adik-adik mungkin mulai bosan dengan rutinitas kehidupan setiap hari yang seperti itu aja terus di rumah belajar, Roh Kudus yang memberikan adik-adik semangat dan penghiburan. Dan melalui adik-adik juga orang lain bisa mendengar perbuatan-perbuatan Allah yang besar, mendengar firman Allah. Oke, adik-adik, demikian cerita hari ini tentang hari Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus. Dan melalui Roh Kudus, adik-adik diberikan kekuatan, diberikan semangat untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang Allah sudah kerjakan. Oke, demikian firman hari ini. Lause akan menutup di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih atas penyertaan Tuhan, kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kami kembali bahwa Roh Kudus yang hadir pada kurang lebih 2000 tahun yang lalu untuk memberikan kekuatan, penghiburan, dan semangat untuk murid-murid-Mu. Roh Kudus itu juga hadir di tengah-tengah kami saat ini yang memberikan kepada kami penghiburan, memberikan semangat dan kekuatan untuk melalui setiap tantangan yang ada di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih untuk cerita hari ini. Lause sangat berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Apalagi mungkin sekarang sudah mau ujian. Tetap semangat di sekolah dan tetap bersukacita walaupun masih melakukan kegiatan semuanya serba online. Tetap semangat kalian, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi, dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan ini kita berikan bukan karena Tuhan ingin kita memberikan atau Tuhan miskin sehingga harus kita berikan persembahan, tetapi sebagai ucapan syukur karena Tuhan sudah memberkati kehidupan kita lewat papa mama, lewat pekerjaan yang Tuhan berikan kepada papa mama. Ya, silahkan di scan barcode yang tertera di layar. Kalau belum bisa, boleh meminta tolong papa atau mama untuk membantu scan. Dan kita memberikan persembahan dengan ucapan syukur, dengan sukacita karena Tuhan sudah baik dalam hidup kita. Mari kita sama-sama kita nyanyikan lagu pujian Sungguh Ku Bangga Bapa, karena memang kita bangga memiliki Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita bernyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih
baik. Betapa bangganya Tuhan ya kalau kita hari ini bisa memberikan persembahan buat Tuhan, kita bisa mendengarkan dengan baik firman Tuhan, terlebih kalau kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita. Kita sudah berada di akhir ibadah pada siang hari ini. Kita akan sama-sama menutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Sembari kita terus berdoa agar Tuhan terus menyertai kita, sehingga minggu depan kita boleh kembali datang dalam ibadah sekolah minggu dalam keadaan sehat. Mari sama-sama nyanyikan Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih karena Tuhan sudah baik dalam kehidupan kami. Hari ini kami sudah beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Sertai kehidupan kami Bapa, supaya kami terus bisa memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing, kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dah.